biologi molekuler ini. Nah, untuk analisisnya itu kita menggunakan teknik analisis biomolekuler yang merupakan salah satu kunci dalam memahami dogma sentral dalam biologi. Nah, ada yang bisa memberikan pendapat apa itu dogma sentral? Savitri mungkin ingin berpendapat? Ya. Benar, Savitri, untuk dogma sentral sendiri adalah erat kaitannya hubungannya dengan sintesis protein yang dimulai dari DNA. Kemudian dari DNA nanti akan bereplikasi menjadi DNA lainnya, lalu nanti akan diterjemahkan menjadi suatu mRNA atau RNA, kemudian nanti akan diterjemahkan lagi menjadi suatu asam amino yang nantinya akan membentuk protein atau biomolekul. Jadi segala sesuatu biomolekul yang ada pada organisme ini akan diatur oleh basicnya nih DNA ya. DNA, dan setiap makhluk hidup ini memiliki DNA, baik tumbuhan, hewan, mikroorganisme, baik bakteri, virus, ataupun fungi. Nah, untuk membantu kita mempelajari dari mulai DNA, identifikasi DNA misalnya, ingin mengetahui deteksi DNA bakteri penyebab penyakit diare. Nah, ini kita analisis menggunakan teknik analisis biologi molekuler. Deteksi DNA virus penyebab penyakit COVID-19. Nah, ini merupakan juga basic dari biologi molekuler. Di sini juga erat kaitannya dengan biologi sel ya, biologi sel. Mulai dari nanti dalam sel itu kan terdapat inti. Nah, di inti tersebut ada DNA ya, atau asam nukleat. Atau bisa juga kalau di virus ada RNA-nya. Nanti dia akan bereplikasi, lalu bertranskripsi dan juga bertranslasi ya menjadi suatu protein. Walaupun misalnya di virus tidak punya organel lainnya selain asam nukleat, hanya protein dan asam nukleat atau selubung protein. Nah, dia akan lakukan misalnya replikasinya, transkripsi dan translasinya di inangnya seperti itu. Jadi setiap organisme dia akan melakukan ini central dogma molekular biologi ini yang termasuk dalam central dogma ini. Dengan teknik ini kita memungkinkan untuk mengenal organisme sampai pada tingkatan molekuler, yaitu pada tingkatan DNA, RNA, asam amino, dan juga protein. Jadi kita bisa mengidentifikasi suatu organisme berdasarkan DNA-nya, berdasarkan RNA-nya, atau senyawa aktifnya dari asam aminonya atau proteinnya, seperti itu. Karena beberapa sifat-sifat yang dimunculkan oleh suatu organisme itu dikendalikan oleh DNA tadi, oleh asam nukleat tadi. Jadi tujuannya itu untuk ketika kita melakukan analisis molekuler tadi untuk deteksi DNA, baik identifikasi spesies ataupun bisa identifikasi gen tertentu ya. Kemarin kan mungkin mempelajari bagaimana cara memindahkan gen dari suatu organisme ke organisme lain. Nah, itu kita lakukan dengan teknik biologi molekuler ini. Nah, bioteknologi juga sebenarnya tidak hanya membahas tentang bioteknologi molekuler atau biologi molekuler. Juga di bioteknologi itu ada bioteknologi konvensional ya, yang base-nya itu dari fermentasi yang mungkin saat beberapa minggu lalu sudah kita pelajari ya.
Tujuan pertemuan hari ini adalah kita ingin mengetahui alat-alat utama dan juga alat pendukung yang digunakan dalam teknik analisis biologi molekuler, serta untuk memahami prinsip kerja dari alat utama ataupun alat pendukung yang digunakan dalam teknik analisis biologi molekuler. Ibu maaf, ya, kalau di saya slide-nya nggak kegeser sih Bu. Yang di lain bagaimana? Iya Bu. Nah sekarang kegeser Bu. Ya, ini tapi tidak di slideshow ya, berarti tidak usah di slideshow ya. Teman-teman sambil buka slide-nya yang saya sudah share. Tadi saya slideshow justru, malah tidak bergerak ya. Oke, cukup terlihat ya mungkin. Terlihat Bu. Alat-alat yang umum digunakan untuk biologi molekuler ini ada autoclave, vortex, laminar airflow cabinet. Mungkin teman-teman juga sudah tidak asing ya, untuk ini kan sering digunakan juga di mikrobiologi ya. Kalau di autoclave itu kita digunakan bukan untuk sterilisasi dari bakteri atau fungi, melainkan lebih ke agar tidak terjadi kontaminasi DNA. Jadi ketika misalnya kita ingin menganalisis DNA tanaman, suatu tanaman, kemudian kita tidak disterilisasi terlebih dahulu alat-alatnya, nah itu berpotensi untuk terjadi kontaminasi DNA. Sehingga nanti hasil dari isolasi tersebut adalah campuran dari misalnya DNA tanaman dengan misalnya DNA manusia atau hewan yang sudah digunakan untuk alat tersebut gitu. Jadi alat tersebut sebelumnya sudah digunakan, kemudian terkontaminasi, atau bahkan dari kita sendiri sebagai praktikan misalnya yang mengkontaminasi DNA yang akan kita analisis. Makanya misalnya ketika di forensik ya, mungkin untuk menganalisis DNA harus langsung dimasukkan ke dalam suatu wadah steril yang tidak tersentuh oleh organisme lain ataupun DNA lainnya, sehingga nanti DNA-nya tidak terkontaminasi. Kemudian ada vortex dan juga laminar, ada mikropipet, lalu ada sentrifugasi, thermocycler, ini disebut juga mesin PCR, dan juga ada alat elektroforesis di sana untuk melihat apakah benar kita berhasil atau memvalidasi hasil kerjaan kita, benar tidak DNA kita berhasil terisolasi, atau benar tidak hasil PCR gen target kita. Lalu ada sequencer. Nah, sequencernya ini untuk menerjemahkan dari pita-pita DNA yang telah kita dapatkan ke dalam suatu basah, urutan basah. Kemudian ada gel dot transluminator, ini untuk melihat hasil dari hasil elektroforesis. Lalu ada spektrofotometer di sini untuk melihat kemurnian dari suatu asam nukleat atau DNA dan juga RNA. Nah, berikut bisa teman-teman lihat ada gambar atau foto dari autoclave ya. Fungsinya untuk sterilisasi alat. Nah, alat-alat apa saja yang disterilisasi tadi berupa kaca, misalnya seperti cawan Petri ya. Cawan Petri untuk menumbuhkan atau tempat sampelnya, atau bahan-bahan lain dari kaca ya. Dan juga medium yang digunakan. Kemudian ada homogenisasi, vortex ya, untuk homogenisasi di sini untuk mencampurkan suatu larutan dengan larutan lainnya, kita menggunakan vortex. Kemudian ada laminar yang difungsikan untuk agar kita dapat melakukan pekerjaan dalam kondisi steril ya, sehingga tidak terkontaminasi dengan organisme DNA organisme lainnya. Kemudian ada mikropipet. Nah, ini gambar dari mikropipet ya.
dan juga bagian-bagiannya. Di sini ada holder untuk sebagai penyimpanan dari mikropipet agar aman ya. Kemudian di sini ada plugernya, di sini bisa diatur berapa volume yang akan teman-teman pindahkan. Nah, mikropipet ini untuk memindahkan cairan dari satu tempat ke tempat lainnya dalam skala mikro. Dalam skala mikro ini ada 10 mikroliter, 200 mikroliter, dan juga ada 1000 mikroliter. Ini merupakan tip yang digunakan untuk memindahkan satu cairan ke cairan lainnya. Disesuaikan dengan volumenya. Untuk isolasi DNA biasanya kita kebanyakan menggunakan ini, 1000 dengan 10 mikroliter. Kemudian ini juga bisa diklik ya, dipencet untuk menarik cairan dan juga memindahkan cairannya. Kemudian ada tip ejector, jadi untuk tip yang terpasang di sini tidak dicopot menggunakan tangan langsung, melainkan ditekan saja tip ejectornya. Jadi ketika sudah selesai, ini kita eject ya tipnya, lalu ini jangan digunakan kembali. Jangan digunakan kembali karena dapat mengkontaminasi sampel lainnya. Jadi biasanya DNA-nya itu sudah nempel nih di tip ini. Kalau disterilisasi lagi bagaimana Bu? Tetap tidak boleh untuk kasus biologi molekuler. Namun untuk misalnya pindahkan bakteri atau biakan itu bisa. Tapi kalau untuk biologi molekuler kita selalu memakai yang baru. Yang baru kemudian disterilisasi baru bisa kita gunakan. Berikut ada video ya, cara menggunakan mikropipet. Eppendorf ini salah satu merek dari mikropipet ya. Welcome to the pipetting tutorial how to pipette correctly. I'm using a 2-button pipette. It has a control button with 2 stops and an ejector button. Pipetting starts when you attach the tip. Apply light pressure to insert the pipette into the tip. There is no need for force or moving from side to side. Cara mengambilnya juga tidak dengan tangan langsung ya, melainkan langsung dimasukkan ke dalam universal pipetnya tadi. 2 factors influence accurate liquid uptake: the aspiration angle and the immersion depth. The aspiration angle should be vertical. Otherwise, too much liquid is aspirated. Harus tegak lurus ketika kita ingin mengambil cairannya. The tip inside the liquid should be as large as necessary, but as small as possible. If the tip is immersed too deeply, additional liquid can be easily aspirated due to the capillary effect. Press the control button down to the first stop and immerse the tip into the liquid. Once the aspiration angle and immersion depth have been checked, slowly release the control button. Press the control button down to the first stop again and aspirate once more. Repeat this 2 to 3 times to saturate the air in the tip. When dispensing liquid, the angle of the pipette should be between 20 and 45 degrees, whilst the tip should stay in contact with the vessel wall. This guarantees optimal flow out of the liquid into the target vessel. Press the control button down to the first stop. Then perform the blowout by pressing further down to the second stop. This ensures that the tip is emptied completely. The last step during pipetting is ejection of the tip into a garbage bin by pressing the ejector button.
achieve accurate and reliable pipetting results with soft tip attachment, vertical aspiration, a low immersion depth, and a 20 to 45 degree dispensing angle directly in contact with the vessel wall. So, improve your pipetting skills. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjelaskan bagaimana cara menggunakan pipet? Atau ada yang sudah pernah di sini? Belum, Bu. Belum. Dari video tadi, kira-kira ada yang berani tidak untuk menjelaskan bagaimana cara menggunakan mikropipet? Ibu saya, tapi saya belum begitu paham sih, Bu. Ya, silahkan, Kami. Ya, jadi cara menggunakan mikropipet tadi, pertama dipegang dengan tegak gitu ya. Habis itu kan ada tombol yang untuk dia ngambil untuk nyedot tuh. Nah, tapi sebelum itu pasang dulu sih tip pipetnya gitu, disesuaikan yang mana yang mau dikasih gitu kan, yang ukuran berapa. Nanti habis itu baru ambilnya dia harus tegak. Terus dipencet, habis itu ketarik. Nah, ini saya di sini masih agak bingung, Bu. Ini dipencet ini apakah dia bisa dilepas habis itu nggak keluar atau dia tuh kayak dipencet harus ditahan gitu, Bu. Saya tadi kurang ngerti di situ. Terus nanti pas mau dipindahinnya harus derajatnya 45 derajat gitu. Nanti tipnya itu dibikin mepet ke tabungnya gitu kan, biar nanti bisa lebih mudah untuk ngaturnya. Habis nanti baru si tombolnya itu dipencet lagi apa dilepas gitu. Tadi saya nggak begitu, karena nggak ada ininya ya, Bu ya. Nggak ada kata-kata dia harus dipencet apa dilepasnya gitu. Habis itu setelah menggunakan itu tinggal di press yang tombol untuk untuk pushnya itu, nanti baru dia kelepas sendiri pipetnya gitu. Apa maksud saya kelepas tipnya gitu. Terima kasih, Bu. Itu sih, Bu, yang saya tahu. Ya, sudah baik untuk penjelasannya. Jadi yang pertama nanti kita pegangnya ya seperti di video tadi, jempolnya kita menekan ini lagernya ini, kemudian 4 jarinya memegang badan dari mikropipet. Nah, sebelum kita memindahkan, kita adjust dulu berapa volume yang akan kita pindahkan. Misalnya di sini 1000, berarti kita putar sampai misalnya 1000 di sini. Kemudian baru kita masukkan tipnya. Tipnya kita masukkan, lalu setelah itu kita ambil cairannya secara tegak lurus dengan cara menekan bagian tombol ini untuk mengambil cairannya. Nanti kita lepaskan saja. Nanti dia akan tertahan di tip ini. Jadi kita lepaskan, lalu setelah kita ingin memindahkan, baru kita klik lagi langernya ini. Klik. Di sini ada one stop dan two stop. Jadi ada 2 kali stop. One stop ini untuk mengambil cairannya saja. Kemudian ketika kita menggunakan second stop itu untuk memindahkan cairannya agar tidak tersisa di tip ini. Jadi 1, 2. Sehingga 1, 2 stop. Baru nanti ini semua cairan akan keluar dari tip ini. Ya. Tadi cara memindahkannya juga 45 derajat ya dari wadah, dari tube yang akan kita isi. Sehingga untuk apa? Agar cairannya bisa sempurna keluar semua dari tip ini. Volumenya jadi sesuai. Karena ini juga butuh skill ya, sehingga volume yang kita ambil dan kita keluarkan itu sesuai dengan yang kita harapkan. Walaupun di sini sudah ada angkanya, adjustnya. Misalnya 1000 mikroliter itu 1 mili ya. Namun biasanya ini ketika kita praktikum, tidak semua praktikan bisa mengambil dengan volume yang tepat 1 mili tersebut.
Jadi harus slowly ya, harus pelan-pelan ketika kita mengambil, kemudian memindahkannya juga pelan-pelan. Nah, setelah terpindah cairan dari satu wadah ke wadah lainnya menggunakan mikropipet, tip yang ini kita buang, kita lepas. Lepasnya tidak menggunakan tangan, jadi kita klik lagi yang tip ejector ini ya. Di bawah dari pelangernya ini, kita klik. Nanti dia akan terlepas dengan sendirinya. Seperti itu. Terima kasih Ami, sudah sangat baik ya pemahamannya. Jadi nanti ini yang tidak usah ditahan. Jadi sekali, nah dia sudah tertahan di tip ini, kemudian ketika ingin memindahkan, baru Ami klik lagi. Sebanyak 2 kali. Atau sampai second stop. One stop dan second stop tadi. Baik, sudah paham di sini untuk penggunaan mikropipet? Ibu, saya mau tanya. Ya, silahkan, Ami. Berarti yang yang prosesi volume setting yang volume settingnya itu untuk volume yang dikeluarkan ya Bu ya? Pas Untuk kita volume pencet yang kedua itu atau itu volume yang diambil. Kalau ingin mengadjust volumenya ini diputar. Diputar. Tapi kalau ingin mengambil kita pencet. Oh, jadi yang di situ volume yang diambil ya Bu ya? Iya, volume yang diambil. Oh iya. Iya. Ibu, terima kasih. Sama-sama. Jadi nanti bisa diputar dan bisa dipencet. Pemutaran ini untuk mengatur volumenya yang akan kita pindahkan atau kita ambil. Penekanannya ini untuk memindahkannya. Tadi untuk mengambil, pertama kita tidak usah tahan. Kemudian nanti ketika ingin dipindahkan ke wadah berikutnya, baru diklik lagi sebanyak 2 kali. Dipencet sebanyak 2 kali menggunakan ibu jari. Nah, tip ini dia masing-masing memiliki mikropipet yang berbeda. Jadi untuk 10 mikroliter ini tentunya berbeda mikropipetnya. 200 mikroliter berbeda juga mikropipetnya. Dan 1000 mikroliter berbeda juga mikropipetnya. Walaupun misalnya yang 1000 ini biasanya kita bisa pindahkan sebanyak dari 100 sampai 1000 mikroliter. Kalau yang 200 mikroliter ini bisa dari 10 mikroliter. Bisa dari 10 tapi dia kurang bagus ya kalau untuk 10-nya 20 mikroliter sampai untuk 20 mikroliter sampai 200 mikroliter. Kalau ini dari 1 mikroliter sampai 10 mikroliter. Biasanya kita mencampurkan misalnya untuk PCR yaitu hanya 1 mikroliter saja. 1 mikroliter sampel DNA, 1 mikroliter buffernya, tak polimerasenya, 1 mikroliter primernya, bahkan sampai ada yang 0,5 juga bisa. Ya, di sini 0,5 masih bisa. Tapi biasanya 1 sih, 1,5 gitu. 1 mikroliter DNA, 1 mikroliter, karena kan campuran ya untuk PCR itu tidak hanya sampel DNA-nya saja, melainkan mencampur dengan primer dan segala macamnya, nanti kita pelajari. Kemudian ini ada tabung ya, tabung untuk mereaksikan sampel DNA kita dengan larutan lainnya. Untuk biasanya kita untuk memisahkan suatu koloid atau cairan kita menggunakan sentrifus. Sentrifus seperti ini gambarnya, di dalamnya. Nah, nanti kita masukkan tub-tub ini, tub Eppendorf ini, tub-tubnya. Tub yang kita letakkan itu harus seimbang. Dalam arti di sini misalnya Ami menyimpan di sebelah utara nih, atau sebelah utara, kemudian satu lagi sampelnya di sebelah selatan.
Jadi harus saling berhadapan sehingga nanti pemutarannya seimbang. Kalau tidak seimbang bagaimana Bu? Nanti tidak akan berputar, dia akan error. Dan tidak akan terjadi pemisahan antara satu fase dengan fase lainnya di fase koloidnya. Mengapa Bu kita menggunakan sentrifuge? Misalnya dalam satu sel itu tidak hanya ada asam nukleat saja, tidak hanya ada DNA, melainkan ada organel lainnya, ada protein, ada lemak, ada sitoplasma seperti itu ya. Jadi ketika kita ingin mengisolasi DNA berarti kita mengambil DNA-nya saja ya, atau bisa RNA-nya saja. Berarti ingin dibuang tuh yang seperti protein, kemudian sitoplasma, dan juga organel lainnya yang ada pada suatu sel. Nah, biasanya kita pisahkan menggunakan larutan-larutan tertentu dan ditambah dengan teknik fisika, teknik dengan menggunakan gaya sentrifugal, menggunakan sentrifuge. Jadi nanti yang diambil hanya DNA-nya saja. Seperti protein dan yang lainnya akan terpisah. Dan juga kita menggunakan larutan-larutan kimia tertentu nantinya akan kita pelajari di minggu depan. Nanti biasanya terbentuk dari satu cairan, misalnya dalam suatu tabung ini terbentuk dua fase, misalnya di sini ada endapan berupa DNA-nya dan juga cairan dari debris sel yang tidak kita amati nantinya atau kita tidak analisis. Selain sentrifuge, alat umum lainnya yang ada di laboratorium biologi molekuler atau yang biasa kita gunakan untuk teknik analisis adalah elektroforesis. Nah, perlengkapan alat elektroforesis ini terdiri atas ada cetakan gel yang digunakan untuk membuat gel agarosnya nanti, kemudian ada alat pencetak sumurnya, di sini sisir yang digunakan nantinya sebagai tempat memasukkan DNA ke dalam gel tersebut. Lalu ada tangki gelnya, serta ada power supply-nya. Jadi hasil misalnya, kita berhasil nih mengisolasi DNA. Dalam DNA-nya tadi kan tidak terlihat ya di dalam misalnya suatu tube ini. Kemudian nanti kita masukkan ke dalam mesin elektroforesis DNA tersebut untuk memvisualisasi, untuk memvalidasi apakah benar kita sudah berhasil mengisolasi DNA, apakah wadah ini berisi DNA yang kita harapkan. Karena biasanya pelet DNA itu sangat sedikit ya, biasanya berupa warna putih ya, lembaran-lembaran putih ya di situ. Dan bening nantinya ketika kita campurkan dengan buffer. Lalu kita ingin validasi apakah benar ada DNA yang kita harapkan di sini dengan elektroforesis ini. Nah, elektroforesis ini juga digunakan untuk memvalidasi hasil PCR ya, polymerase chain reaction. Mungkin sudah tidak asing lagi bagi teman-teman, biasanya tes PCR untuk COVID-19. Nah, itu berarti DNA si virusnya yang ada pada tubuh teman-teman, misalnya di air, di saliva atau di nasofangal teman-teman itu diambil, kemudian nanti DNA-nya diperbanyak menggunakan mesin PCR, lalu hasilnya misalnya ingin divalidasi menggunakan elektroforesis. Ketahuan nanti berapa pasang basa, berapa ukuran DNA-nya, seperti itu. Misalnya kita ingin mengisolasi bakteri, suatu gen penyandi senyawa bioaktif pada bakteri yang berukuran misalnya 750. Nah,
nanti kita validasi dengan menggunakan elektroforesis tadi, benar tidak ukuran dari DNA gen tersebut 750. Berarti ketika sudah benar ukurannya, berarti wadahnya itu sudah berisi DNA yang kita harapkan, DNA dari gen yang kita harapkan. Dan kita isolasi. Lalu ada gel agarose ya. Gel agarose di sini merupakan suatu seperti agar-agar ya. Polisakarida yang diekstraksi dari ganggang merah atau poliakrilamid yang mampu melakukan separasi DNA, jadi memisah melihat DNA-nya ya. DNA dengan kisaran ukuran yang sangat luas. Misalnya dari 1.500 pasang basa sampai dari ratusan sampai puluhan ribu pasang basa. Ini bisa terseparasi di gel agarose ini menggunakan teknik elektroforesis. Nah, DNA sendiri, dia DNA muatannya positif atau negatif? Negatif, Bu. DNA negatif. Nah, nanti berarti DNA ini nanti akan kita masukkan ke atau kita tempatkan di dekat elektroda negatif. Nanti dia akan berpindah atau bermigrasi karena dia muatannya negatif, dia akan bermigrasi ke bagian elektroda positif ya. Dia akan bermigrasi dari satu tempat ke tempat kutub positif elektroda. Jadi pertama-tama nanti kita mencetak gel agarose-nya dulu menggunakan cetakannya. Ini seperti ini cetakannya ya. Nanti ini disolatif, lalu nanti diberikan sisiran seperti ini, sisir sumur, baru dituangkan agarnya dalam bentuk cairan, nanti ditunggu sampai padat. Kurang lebih nanti seperti ini penampakannya ya. Jadi di sini loss ya, nggak ada apa-apa. Ini agar, langsung agar. Di sini sumuran. Nah, sumurnya tadi nanti kita simpan di bagian elektroda negatif ini, di samping elektroda negatif. Kemudian nanti diberikan buffer dan ada power supply-nya yang di sini negatif, di sini positif. Jangan sampai salah ketika kita memasangnya. Ketika salah, nanti DNA-nya justru tidak akan berpindah, malah loncat keluar dari sisi sumur yang lain. Nanti dia akan berpindah di sini, berpindah dari negatif ke positif ya, sesuai dengan muatan DNA-nya dan sesuai dengan ukuran dari DNA tersebut. Semakin kecil ukuran suatu DNA, dia akan larinya semakin kencang, semakin jauh nanti. Jadi misalnya kita punya DNA tertentu, kemudian kita potong-potong menggunakan enzim restriksi, kemudian kita masukkan ke dalam sumuran. Nanti hasil potongannya itu akan terlihat, akan tersebar di gel agarose ya. Nanti akan terlihat dalam bentuk pita-pita DNA. Nah, semakin ukurannya kecil, nanti dia akan semakin jauh larinya. Misalnya seperti di gel agarose ini kan terdapat pori-porinya ya, pori-pori. Ibaratkanlah pintu ya. Ada 10 orang dan 50 orang. Yang paling cepat untuk keluar dari pintu tersebut yang mana? 10 orang atau 50 orang? Yang 10, Bu. Yang 10. Nah, iya sama. Nanti yang pasang basa pada DNA-nya rendah itu akan lebih cepat lari dibandingkan dengan pasang basa yang DNA-nya lebih besar, muatannya lebih besar. Nanti akan terlihat kurang lebih seperti ini. Nanti ini, seperti ini. Saya ini sumurannya ya, sumurannya. Nanti yang paling jauh
pitanya ini pasang basanya ini kecil, lebih kecil dibandingkan yang atasnya. Mungkin nanti teman-teman bisa melihat video yang sudah saya lampirkan ya di PPT agar lebih jelasnya bagaimana kita melakukan teknik elektroforesis, dan nanti kita akan mempelajarinya di pekan depan lebih detail ya. Lalu ada buffer. Buffer ini merupakan suatu larutan yang berfungsi untuk mempertahankan pH, namanya juga buffer ya. Jadi mempertahankan pH di dalam medium pemisah. Jadi elektroforesis ini kita akan memisahkan DNA tadi. Melihat DNA tadi apakah DNA yang kita isolasi itu ada benar-benar dalam wadah yang kita miliki. Nah, kemudian ini ada buffernya. Buffernya ini untuk mempertahankan pH yang ada pada medium pemisah. Jadi di dalam elektroforesis ini kan ada gel ya, nanti ada buffer dalam bentuk cairan yang akan merendam gel ini. Jadi harus terendam gel ini oleh buffer. Nanti buffernya ini yang akan menggerakkan aliran listriknya. Jadi menyediakan penyedia elektrolit pada proses pergerakan aliran listrik. Kalau tidak ada buffer, kalau tidak ada cairan di sini, dia tidak akan berpindah. Karena kan dia tidak punya alat gerak ya, seperti tadi saya misalkan orang ya, orang kan bergerak dengan kakinya. Kalau dia seperti kita guyur aja, kita banjir nanti dengan aliran listrik tadi. Sehingga dia bisa menembus pori-pori dari gel akrilamid tadi. Nah, buffer yang kita gunakan di sini ada buffer TAE atau tris asetat eta dan juga buffer TBE tris borat eta. Nah, sama-sama merupakan larutan penyangga yang digunakan untuk elektroforesis. Nah, bedanya untuk TAE ini umum dipakai untuk preparatif dan kemampuannya walaupun rendah tapi efektif untuk mengisolasi DNA dari gel agarose, baik elektroelusi maupun nanti gel ekstraksinya. Sedangkan untuk TBE ini, tris borat, dia sangat baik, tetapi ketika kita ingin mengisolasi kembali DNA yang ada pada gel agarose tadi, yang terperangkap pada gel agarose itu kurang efektif, karena ada interaksi dengan agarose. Walaupun biasanya bisa kita siasati, jadi dalam suatu sampel, hanya satu, di sini kan kita misalnya punya 50 mikrolit sampel DNA, hanya 1 mikrolit saja yang kita masukkan ke dalam elektroforesis. Berarti sisanya ada 49 mikrolit lagi nih. Sisanya ini bisa kita gunakan untuk tadi keperluan PCR atau lainnya, bisa kita simpan. Jadi kita tidak harus mengisolasi DNA yang ada pada gel agarose-nya tadi. Kita buat volume yang banyak, kita ambil saja 1. Ketika benar isolasi DNA sudah benar, berarti di sini sudah ada. Kecuali misalnya kita ingin mengambil bagian dengan bagian DNA tertentu dengan ukuran tertentu. Lalu ada bahan lainnya, yaitu ada loading die sebagai pemberat ya, loading die. Sebelum dilakukan elektroforesis tadi, kita sebelum memasukkan DNA ke dalam sumuran tadi ya, sumuran elektroforesis, nah DNA-nya ini kita campurkan dengan larutan loading die ini, pemberat, penyangga muatan pewarna, loading die, buffer die. Nah ini tujuannya agar apa? DNA-nya tadi kan transparan ya, putih ya. Nah, ini kita bisa memudahkan meletakkan contoh DNA ke dalam sumuran. Nah, ini contoh sumur-sumurannya ini seperti strip ya. Ini bolong sebenarnya, strip-strip untuk sumur kita meletakkan DNA tadi. Lalu, untuk menambah densitas pemberat, sehingga DNA yang kita simpan ke dalam sumuran itu berada di dalam
bawah sumur, tidak keluar-keluar. Ibaratkan kita ada sumur ya, sumur air ya, kemudian nanti ada banjir ya. Nanti kan si sumuran ini direndam oleh buffer tadi, TAE atau TBE. Kita ingin masukkan nih DNA-nya, orang misalnya DNA ke dalam sumur. Nah itu, kalau kita tidak menggunakan loading day, dia bisa keluar-keluar nih dari sumur. Bercampur dengan buffer TAE atau TBE ini. Nah, loading day ini sebagai densitas pemberat agar DNA-nya diem di situ, diem di sumur yang kita masukkan DNA-nya. Tidak berkeliaran, tidak keluar-keluar dari sumur yang kita masukkan tadi. Lalu loading day ini juga bisa menjadi penanda laju migrasi dari DNA. Karena dia berwarna biasanya untuk loading day, ini contohnya warna ungu ya. Kita masukkan ke dalam sumuran, nanti kan ketika kita nyalakan mesin elektroforesis, terjadi dari arus negatif ke positif. Nah ini akan terlihat nanti akan bergerak nanti di sini DNA beserta loading day-nya dari kutub negatif ke positif, bergerak terus. Nah, kalau kita tidak tahu sampai mana, ini sudah sampai mana garis akhirnya, ini nanti bisa lolos keluar dari gel agarose, sehingga nanti tidak terperangkap di gel agarose tadi, melainkan sudah bersatu dengan buffer TAE dan TBE. Jadi kalau di sini nanti kita bisa lihat, oh sudah mau hampir mendekati garis akhir dari si gel agarose, berarti kita matikan mesin elektroforesisnya. Seperti itu. Kemudian ada ethidium bromide. Nah, di sini kita singkat sebagai ETBR. Ini merupakan pewarna fluorescence untuk deteksi asam nukleat. Kita tidak bisa melihat langsung DNA-nya yang terjebak di gel agarose tadi. Oleh karena itu, kita perlu mewarnai DNA tersebut agar terlihat nantinya. Nah, pewarna ini kita gunakan ETBR atau ethidium bromide yang nantinya dia akan mengikat pada sela-sela pasangan basa pada DNA. Di sini. Ini DNA ya. DNA ini ethidium bromide-nya, nanti dia akan mengikat di sela-sela basah dari DNA yang telah kita isolasi tadi. Sehingga bisa menjadi penanda. Nanti dia akan mengeluarkan warna yang bisa memfluoresensikan. Nah, namun di sini harus diperhatikan, ETBR ini sifatnya powerful mutagen. Jadi, praktikan atau peneliti harus menggunakan sarung tangan pada saat bekerja. Bukan lagi untuk kontaminasi dari DNA, melainkan agar tidak terkena ETBR ke kulit kita, sehingga tidak terjadi nantinya mutagenesis atau apapun itu. Kemudian, ketika kita menggunakan nanti adanya gel dock, harus menggunakan kaca pelindung anti UV ya. Di sini ada gel dock. Nah, ini gel dock transluminator untuk memvisualisasi hasil dari elektroforesis. Nah, ETBR bagaimana Bu cara menggunakan ETBR? Nanti gel docknya ini, hasil gelnya ini nanti kita rendam di cairan ETBR. Setelah direndam baru bisa kita lihat di bawah gel dock transluminator. Ini untuk memvisualisasi gel dengan menggunakan UV transluminator dan bisa kita dokumentasikan menggunakan komputer yang terhubung. Gel yang tadi, gel yang hasil elektroforesis tadi kita tempatkan di sini. Ini merupakan gel dock ya, gel dock transluminator. Nanti kita nyalakan UV-nya, akan terlihat pancaran DNA-nya seperti ini.
Tadi yang berwarna putih-putih pita ini merupakan DNA. Putih-putih ini merupakan DNA. Bagaimana bisa terlihat tadi? Karena diikat oleh ETBR, sehingga dia mengeluarkan warna fluorescence. Nah, pada misalnya jurnal-jurnal yang teman-teman baca mengenai biologi molekuler, biasanya yang dipublikasikan itu dalam gambar seperti ini, tidak seperti ini. Nah, ini bisa kita hubungkan dengan komputer. Ini salah satunya gel doc ya, yang bisa terhubung dengan komputer, bentuknya seperti oven, jadi kita buka dan dimasukkan gelnya, nanti akan tervisualisasi dengan alat komputer seperti ini. Nah, pita-pita ini merupakan pita-pita DNA hasil isolasi. Lalu ada thermocycler ya, atau kita kenal juga dengan mesin PCR untuk amplifier DNA. Ini merupakan peralatan yang paling umum digunakan dalam memperbanyak segmen dari DNA melalui PCR, polymerase chain reaction. Nah, ini dibuat sama seperti kita mereplikasi DNA di dalam sel, mengkopi, fotokopi, mesin fotokopi DNA lah seperti itu. Nah, ini seperti ini PCR, mesin PCR, kemudian nanti kita masukkan DNA-nya ke dalam suatu tub PCR ya, tub PCR, baru kita simpan di mesin PCR ini. Kita tutup dan kita atur suhunya agar terjadi siklus penggandaan DNA tadi. Nah, ibaratkan ini sampel DNA atau DNA yang berhasil kita isolasi, genom lah ya, genom hasil yang berhasil kita isolasi. Nah, untuk bisa menggandakan ini, kita tidak hanya memerlukan mesin PCR, melainkan ada primer sebagai penanda, lalu ada nukleotidanya, adenin, guanin, timin, sitosin, lalu ada tag polimerasenya, kemudian ada mix buffernya, dan juga kita masukkan ke dalam tadi tub PCR. Jadi tidak hanya DNA-nya saja yang kita masukkan, melainkan ada primernya, nukleotidanya, tag polimerasenya, dan juga mix buffernya. Proses yang ada di dalam suatu PCR itu ada denaturasi, ada annealing, dan juga extension. Di mana DNA yang kita punya ini didenaturasi terlebih dahulu, diputuskan ikatan hidrogennya dengan suhu 95 derajat Celcius. Ya. Ingat prinsip dari replikasi DNA, ini kan diputuskan terlebih dahulu, kemudian nanti ada primer yang menempel. Primer yang menempel dari ujung satu dan ujung lainnya, ujung forward dan ujung reverse. Setelah itu nanti terjadi penempelan ini diatur oleh suhunya biasanya 55 derajat Celcius, itu primer bisa menempel ke utas DNA yang sudah kita denaturasi tadi. Lalu setelah menempel dia akan elongasi, ekstensi dengan menambahkan tadi nukleotida tadi. Misalnya di sini ada A, berarti pasangannya T, ini T pasangannya A, C pasangannya G. Sampai nanti dia membentuk suatu utas DNA kopiannya yang baru. Karena ini sifatnya semi-konservatif ya. Ini hanya dalam satu siklus. Satu siklus saja, dari satu DNA menghasilkan 2 DNA yang baru. Nah, di mesin PCR kita biasanya menggunakan 35 kali siklus.
untuk bakteri ya, 35 kali siklus sehingga nanti DNA-nya banyak. Untuk apa sih Bu DNA? Jadi bisa terdeteksi semakin banyaknya DNA yang ada, nanti bisa terdeteksi dengan baik DNA-nya. Nah, ini merupakan hasil dari amplifikasi gen 16S rRNA bakteri P. carotofurum menggunakan primer universal pada reaksi PCR. Nah, primernya ini dia menggunakan primer 984F forward dan juga 138R reverse. Nah, primernya ini terdiri atas beberapa pasang basa ya, yang nantinya akan menempel pada DNA target kita. Setelah menempel, nanti kan terjadi elongasi. Yang diperbanyak itu yang ini saja, yang annealing tadi, tertempel primernya kepada utas DNA tadi. Nanti terlihat, oh DNA yang diperbanyak tuh yang ini, yang 394 base pair pasang basa. Ini DNA-nya ya, DNA-nya. Ini marker, M itu marker, di mana untuk kita mengetahui berapa jumlah pasang basa yang ada pada DNA tersebut. Jadi kita menggunakan marker. Nah, di sini markernya dari 1000, dari sekitar 100 sampai 1000 base pair ya. Kemudian ini pita DNA yang berhasil kita isolasi. Nah, di sumur 2 sampai 15 nih, yang 2 sampai 5, 7 sampai 10, 12 sampai 15 ini berada di bawah 500 dan di antara 250 base pair ya. Di atas 300, nah ini 300 ya. Ini 300, ini 500. Ini berada di antara 300 dan 500. Berarti ini valid, dia bisa DNA-nya tersebut bisa terisolasi. Gen tersebut, gen 16 sRNA-nya itu bisa diisolasi. Ini jumlahnya tadi 394. Dari mana? Dari hasil pengurangan ini, reverse dikurangi dengan forward, dikurangi dengan jumlah primer pada basa yang kita gunakan. Ini hasilnya 394 base pair. Kalau tidak pakai marker bagaimana Bu? Terlihat memang ada DNA-nya, tapi kita tidak tahu berapa kira-kira ukurannya. Kalau ada marker kan sudah ada ukurannya di sini. Bisa kita kira-kira di sini di antara 500 dan 300. Sekitar 394 pasang basa. Seperti itu. Kemudian ada bahan lainnya, yaitu ada enzim restriksi. Nah, teman-teman sudah belajar juga tentunya ya, enzim restriksi itu apa? Enzim untuk memotong bagian dari DNA ya. Jadi untuk memotong DNA kita menggunakan enzim restriksi. Biasanya kita kalau memotong tali menggunakan gunting. Ibaratkan gunting lah ini enzim restriksi untuk memotong DNA tersebut. Dari 1000 misalnya, 1000 base pair DNA. Kemudian ada situs restriksi tertentu ya, di 3, berarti nanti 3 yang dipotong, 3 titik. Menghasilkan dari 1 ada 3 titik misalnya. 1 ada 3 titik, 1, 2, 3. Berarti ada 1, 2, 3. 3 pita DNA. Teman-teman ibaratkan punya pita panjang 1 meter. Enzim restriksi itu adalah gunting, tapi guntingnya itu dia hanya bisa memotong pada situs-situs tertentu. Ya, sudah belajar kan di teknologi rekombinan. Nah, itu hanya bisa memotong di titik. Misalnya ada ECO 471. Nah, itu titiknya ada 3 di 1 meter pita tersebut. Berarti kan di 1, 2, 3 itu
Teman-teman kira-kira dapat berapa potong pita? Dari 1 meter. Dipotong di 3 titik. Berapa? Karisma? Iya Bu, di 100 meter dipotong 3 titik. 1 meter dipotong 3 titik. Itu ada berapa pita? Ada 3. Ada 3. Nah, sama seperti DNA di sini. Nanti misalnya kita punya 1 DNA. Ada 4 Bu, ada 4. Oh iya, ada 4 misalnya. Ada 4 ya. Maaf, ada 4. Sama seperti DNA ini. Berarti ini ada 2 titik ya, 2 titik ya. 2 titik. Nah, benar 2 titik sehingga bisa jadi 3 utas yang berbeda. Nah, ini tadinya 1 kesatuan, kemudian kita potong di enzim restriksi, kita pakai enzim restriksi, kemudian nanti dia akan memisah, ada yang 800 base pair, 600 base pair, dan 500 base pair. Berarti ini ada 3 titik ya, 3 titik enzim restriksi yang bisa digunakan untuk memotong DNA tersebut. Lalu ada alat lainnya, ya ini ada sequencer. Sequencer ini untuk membaca urutan basa nitrogen pada DNA. Nah, kita kan punyanya tube ya. Tube itu isinya sampel DNA gen tertentu misalnya. Kita ingin tahu pasang basanya. Ingin tahu urutan basanya. Ini kita masukkan ke dalam suatu alat sequencer. Nah, biasanya kalau di Indonesia itu belum ada ya. Kita suka mengirim sampel DNA-nya itu ke Singapura ya, mungkin untuk teknik pembacaan ini, pembacaan basa nitrogen, khususnya mengidentifikasi organisme tertentu. Nah, lalu nanti akan muncul suatu peak, kita sebut peak ini apa ya sebutannya, kayak gelombang, satu gelombang peak ya. Itu satu gelombang ini mencirikan menerjemahkan satu basa. Nah, peak-nya ini bagus sekali karena tidak saling tumpang tindih. Kalau sudah peak-nya tumpang tindih, wah itu sudah tidak bisa dibaca basanya. Peak-nya ini sudah lumayan sangat bagus ya, tidak tumpang tindih. Kalau tumpang tindih berarti itu terkontaminasi DNA-nya. Ada sesuatu yang error pada proses baik mulai isolasi DNA ataupun PCR-nya. Nanti yang kita dapatkan ini urutan-urutan basa. Nah, urutan basa ini nanti bisa kita analisis menggunakan teknik bioinformatika sehingga nanti kita bisa mengetahui organisme tertentu atau protein tertentu atau RNA tertentu. Basicnya sequencer tadi menggunakan base-nya itu metode Sanger yang ditemukan oleh Frederick Sanger pada tahun 1975. Jadi DNA yang kita peroleh tadi, bagaimana sih cara ingin mengetahui urutan pasang basanya? Kan kita tidak mengetahui ya pasang basanya itu ada apa saja, itu menggunakan sequencer. Nah, di sini kita butuh template-nya atau cetakannya, lalu kita butuh oligonukleotidanya dengan panjang basa 8-10 biasanya di sini, atau primernya yang akan nantinya menempel pada template tersebut. Nanti ininya akan menempel T dengan A. Nah, jadi berapa nanti di sini pasang basanya. Nanti dia akan membentuk pita-pita. Ya, pita-pita. Misalnya di sini kan ini ada oligonukleotida basa pada DNA itu ada adenin, guanin, timin, dan sitosin. Ini kan berurutan ya, ada dilihat nih. Pertama ada yang di T. T itu kan berikatan dengan A ya, berarti pasang basa yang awal A. Kemudian yang kedua ini ada A, berarti T. A-nya 2 kali ya. Setelah ini yang ketiga baru A lagi, berarti ATT. Berarti urutan DNA yang kita miliki ada ATT dan seterusnya.
Kemudian ada spektrofotometer. Nah, spektrofotometer ini digunakan dalam biologi molekuler untuk analisis kemurnian dari DNA hasil isolasi. Murni tidak DNA-nya bisa kita cek menggunakan spektrofotometer ini dengan metode spektrofotometer menggunakan absorbansi lambda 260 dan juga lambda 280 ya, tergantung DNA atau RNA yang akan kita lihat kemurniannya. Prinsipnya di sini kan ingin mengetahui berapa banyak serapan cahaya dalam suatu gelombang yang terdapat pada unsur atau larutan atau sampelnya. Jadi nanti teman-teman ini dibuka ya, dimasukkan larutan atau sampelnya, kemudian nanti sumber cahayanya dalam monokromator akan didispersikan menjadi cahaya yang monokromatis sesuai dengan panjang gelombang spektrofotometer tersebut. Nanti terlihat di sini kemurniannya. Mungkin sampai di sini untuk alat-alat atau bahan yang umum digunakan di teknik analisis molekuler. Nah, ada PR nih buat teman-teman ya, untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Jadi teman-teman nanti mencari gambar ataupun foto masing-masing alat yang digunakan dalam teknik analisis biologi molekuler. Jadi dicari boleh dimanapun itu sumbernya, tapi dicantumkan sumbernya di mana. Kemudian dideskripsikan fungsinya, prinsip kerjanya, cara kerjanya, dan juga teknik pemeliharaannya seperti apa. Kurang lebih tabelnya seperti ini, sudah Ibu masukkan ke dalam PPT ya. Nanti di sini ada alat, foto, dan nama, kemudian prinsip kerjanya. Di sini juga dideskripsikan apa alat tersebut, cara kerjanya, lalu bagaimana pemeliharaan alat tersebut. Kemudian ada satu lagi nih, ada 2 tugasnya. Yang satu lagi project. Project ini masih lama dikumpulkannya itu atau nanti dipresentasikannya itu setelah materi selesai ya. Setelah materi selesai sebelum UAS, nanti teman-teman mempresentasikan masing-masing project yang dilakukan berkelompok. Teman-teman pertama membuat kelompoknya terlebih dahulu. Dalam satu kelas itu biasanya ada 10 kelompok ya. Jadi masing-masing anggota kelompok dalam satu tim itu sebanyak 4 atau ada 3 orang. Seperti itu. Nah, proyeknya seperti apa? Proyeknya teman-teman membuat proyek mengenai bioteknologi konvensional. Contohnya apa? Misalnya pembuatan yogurt menggunakan starter apa saja, atau pembuatan yogurt optimasi yogurt menggunakan suhu dan yang lainnya gitu. Tergantung disesuaikan dengan keinginan dan juga kemampuan teman-teman. Dalam setiap kelompok di sini judulnya berbeda-beda ya, yang nantinya akan dikumpulkan dalam bentuk video praktikum, kemudian PowerPoint dan juga laporan. Nah, sebelum ini mungkin minggu depan ya teman-teman menulis dulu PJ, tolong dibantu per kelompok, nanti di list judulnya apa saja, lalu metode yang digunakan seperti apa. Jadi minggu depan sudah ada bayangan judul dan metode yang digunakan. Misalnya ingin membuat keju, ya membuat keju menggunakan substrat apa, atau membuat nata de. Biasanya nata de coco kan dari air kelapa ya. Ini saya pernah baca juga ada yang membuat nata de coco dari rumput teki seperti itu. Jadi dibuat semenarik mungkin judulnya, disesuaikan dengan bahan, alat dan bahan yang ada dan juga kemampuan teman-teman. Nanti dibuat suatu produk ya, lalu divideokan dan juga nanti dipresentasikan dalam bentuk PPT dan juga dimasukkan dalam laporan. Sampai di sini ada pertanyaan? Bu, saya ingin bertanya. Ya, silahkan. Itu laporannya isinya apa aja Ibu kalau buat produk biotek konvensional gini? Kontennya gitu. Oh, lah, kontennya seperti biasa pada umumnya nanti ada abstrak, kemudian ada pendahuluan,
lalu ada metode alat dan bahan, kemudian cara kerja, pembahasan, simpulan, dan juga daftar pustaka. Kita buat seperti ini saja laporannya, seperti jurnal kali ya, base-nya seperti jurnal, jadi tidak terlalu padat, tidak terlalu banyak gitu ya, tidak terlalu banyak, melainkan padat dan berisi. Judul-judulnya itu harus memberikan informasi ya, atau sifatnya informatif, sesuatu yang baru. Jangan hanya misalnya membuat tape saja gitu, melainkan misalnya ingin optimasi suhunya, atau dari starter yang berbeda atau ragi yang berbeda, atau menggunakan wadah penyimpanan yang berbeda, inkubasi yang berbeda, seperti itu. Atau lama waktu fermentasinya yang berbeda. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Untuk pekan depan mungkin teman-teman bisa melihat ya mengenai biomolekuler ini, dari mulai ekstraksi DNA, kemudian PCR, ada juga di sini bagaimana cara memotong menggunakan enzim restriksi, cara menggunakan gel elektroforesis, juga ada preparasi untuk sequencing DNA, kemudian juga ada DNA sequence analysis. Sambil menunggu buka puasa, mungkin teman-teman bisa melihat video-video berikut. Tidak harus hari ini, sampai pekan depan juga tidak Pak, sehari satu, seperti itu. Sebagai selingan ya. Daripada keluyuran kemana-mana ya, mendingan kita nonton yang berfaedah, nonton yang bermanfaat. Sehingga nanti pekan depan kita akan membahas tentang ekstraksi dan juga cara deteksi DNA menggunakan teknik elektroforesis. Ibu, saya izin bertanya lagi, kalau tugas yang sebelumnya itu yang cara kerja alat-alatnya itu individu atau kelompok? Untuk tugas cara tadi ya, cara kerja tadi individu. Deadline-nya kapan, Bu? Minggu depan sudah ada, nanti saya buka assignment di Google Classroom ya, tugas tentang pengenalan alat laboratorium. Baik Bu, terima kasih. Ya. Untuk proyek dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya, karena nilai UTS, nilai proyek ini mungkin lebih besar dibandingkan dengan poin UTS dan juga UAS. Ada pertanyaan sampai di sini? Bu, kita nggak ada kayak praktikum pakai alat-alat itu Bu, yang tadi yang gel agarosa itu, elektroforesis kayak gitu Bu, di lab. Gimana ya? Mungkin nanti akan saya koordinasi dulu ya dengan Bu Yani, karena sampai saat ini agak sulit ya untuk praktikum. Mungkin hanya 1-3 orang yang bisa masuk ke lab, jadi dibatasi sekali penggunaan lab saat ini. Jika ada yang berminat, mungkin nanti bisa di list ya, kita ajukan ke Pak Kalap ya, ke Pak Agung ya, dan juga Pak Ade ya, sebagai Kalap dari rumpun biologi. Kalau waktu kemarin ekologi sih waktu pernah pakai lab Bu, 15-20 orang gitu. Oh, ekologi ya. Ini soalnya kalau ini biotek kan di lab molekulernya ya. Kemarin sih bilangnya seperti itu ya. Namun mungkin nanti saya tanyakan lagi, kalau bisa di list ya siapa mahasiswa yang mau ikut ke lab, nanti kita coba untuk praktikum di lab ya.
bisa di luar dari jam mata kuliah ya, karena kan ini bukan termasuk ke dalam mata kuliah. Kalau mata kuliah semua mahasiswa wajib masuk ke lab. Baik, Bu. Iya. Ya, terutama benar cara penggunaan mikropipet ini harus hands on biar kita paham dengan baik ya. Oke, baik. Mungkin jika ada pertanyaan lanjutan terkait dengan tugas ataupun proyek ataupun dengan materi, bisa teman-teman tanyakan di Google Classroom ataupun di WA Group ya. Jika tidak ada pertanyaan sampai saat ini, kita akhiri mungkin pertemuan Jimit kita hari ini. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa. Sebentar lagi berbuka ya bagi yang muslim, segera siap-siap ya, kolaknya, takjilnya sudah siap belum? Ini masih belum Bu, baru mau OTW. Ya, teman-teman masih semangat ya di detik-detik sore-sore ini, detik-detik buka puasa, masih semangat. Terima kasih atas semangatnya dan juga perhatiannya. Saya akhiri pertemuan Jimit kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.